Mantap. Udah mulai dingin. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi bersama aku di channel ini. Kembali lagi di Sabtu Berpikir. Kalau nggak salah, Sabtu Berpikir terakhir itu ngebahas apa ya? Aku lupa. Coba kecek ngebahas apa. Tapi semoga teman-teman baik-baik aja. Aku cuma pengen ngecek minggu lalu tuh ngebahas apa ya. Oh ya, berubah atau ketinggalan, oke. Jadi di Sabtu Berpikir kali ini aku tuh pengen ngebahas banyak banget perubahan sih sebenarnya, atau ya nggak banyak banget, tapi ada beberapa update yang mungkin menarik buat teman-teman dengar. Topiknya hari ini adalah apa yang kejadian 2 minggu, 3 minggu ke belakang lah. So, kita mulai dari yang pertama dulu. Aku balik lagi ke Instagram. Meninggalkan Instagram sekitar, aku meninggalkan Instagram sebentar, sekitar 9 bulan. 9 bulan harusnya. 8-9 bulan. Dan itu enak banget. Jujur seru banget ninggalin Instagram, kayak nggak ada beban. Tapi 2 minggu, sebulan kemarin, 1 bulan yang lalu aku decided untuk mulai seriusin stand up comedy. Nah, kenapa mulai serius lagi kembali ke stand up comedy itu menjadi alasan kenapa aku install lagi IG. Aku pakai lagi IG. Kenapa? Karena kebanyakan open mic, kebanyakan comedy show kayak gini itu adanya di IG. Kebanyakan mereka bisa dikontak, atau misalnya aku mau dapat spot untuk ngetes joke baru gitu, itu butuh Instagram. Sebenarnya bisa lewat Facebook atau lewat aplikasi-aplikasi kayak Meetup, Eventbrite gitu-gitu, tapi biasanya aku dapat slow respon dan selalu spotnya udah keambil duluan gitu, karena organizer-organizernya itu biasanya mereka di what's it called again? IG. Biasanya mereka itu aktifnya di Instagram, dan mereka biasanya nge-spot komedian-komedian yang oke untuk dipanggil, untuk untuk dicari itu di Instagram. So that's why make sense untuk balik lagi ke Instagram dan activate again. Aku bilang waktu di video yang lalu aku akan pakai Instagram lagi jika dibutuhkan, dan ternyata untuk bisa ngebook slot open mic itu lebih gampang lewat Instagram. Aku tinggal DM aja. Kemarin itu aku udah sebenarnya beberapa open mic, cuman aku selalu lupa untuk ngerekam sampai di detik sampai akhirnya. Jadi aku open mic di Berlin dulu, kan sekarang lagi di Leipzig, bolak-balik lah mana-mana, tapi basis masih di Berlin. Aku open mic ke beberapa tempat, ke beberapa cafe, ke beberapa basement. Nggak tahu rumah orang basement dijadiin tempat open mic. Ke beberapa kali, aku nggak tahu, mungkin udah sekitar 20-an open mics, 20-an kali on stage. Dan 2 minggu yang lalu itu aku datang ke satu open mic di sebuah restoran namanya Two Fellas di Berlin. Aku open mic di sana, dan kebetulan yang organizer itu yang nge-organize open mic-nya itu dari kalangan teman-teman komedian dari Amerika Latin, dari Spain, dari Peru, dari mana. Jadi mereka bikin komunitas sendiri, dan mereka pada saat itu pengen nyoba nembus market yang baru gitu, karena mereka selama ini mereka udah profesional dalam bahasa Spanyol, tapi dalam bahasa Inggris mereka baru nyoba 2-3 kali untuk open mic itu yang mereka organize sendiri di Two Fellas. Namanya Hot Dog Open Mic, I think. Di situ banyak banget komedian-komedian Amerika Latin, dan aku join aja gitu. Aku dapat spotnya. Dan waktu itu ngobrol jadi biasanya kalau di open mic itu penonton sama komediannya itu terpisah. Komedian itu ada di spot-spot yang biasanya orang-orang bilang green room. Di dalam green room itu komedian biasanya ngobrol-ngobrol lah, biasa. Ini lucu nggak? Ini kalau misalnya misalnya ada beberapa, kalau nggak salah ada 3, 4, 5, 6 komedian, termasuk aku, ngobrol-ngobrol, kita cicat-cicat, terus
ini lucu nggak sih, lucu, hey that's a good bit, ngobrol-ngobrol. Terus satu orang namanya Miguel, dia bilang kayak komedian juga, dia udah bikin spesial dan gila, dia udah bikin spesial. Dia bilang kayak gini ke aku, kamu nggak ngerekam set kamu nanti? Terus aku kayak, oh by the way tiap open mic itu tergantung ada berapa komedian yang mau maju. Kalau banyak biasanya cuma dapat 3-5 menit. Kalau misalnya sedikit bisa 7 menit. Kayak misalnya di Leipzig ini comedic scene-nya tidak sebesar di Berlin, jadi aku bisa dapat spot banyak. Tapi orang-orang yang datang juga biasanya tidak sebanyak yang ada di Berlin. Nah, akhirnya aku balik lagi ke yang pengalamanku di Two Velocity ya. Tiba-tiba komedian ini, komedian dari Spanyol, dia bilang kayak gini ke aku, kamu nggak coba ngerekam setnya? Terus, ngerekam set buat apa? Ini kan masih nyoba-nyoba gitu, buat apa direkam? Ya coba aja direkam terus di-analyze gitu. Terus aku kayak, benar juga sih. Nah, akhirnya aku nggak bawa set gitu. Aku punya tripod, aku punya HP ini bisa aku gunakan. Tapi aku ada satu kayak hal yang aku kepikir, ternyata bikin joke atau ngetes joke itu sama kayak, mungkin coming from background aku udah cukup beberapa kali bekerja full time di full time jobku, banyak bersinggungan dengan orang-orang produk gitu kan, product people, dan product development proses itu ternyata bisa agak diterapin di joke gitu. Karena aku bingung gimana cara improve-nya kan, terus aku gimana kalau aku nge-treat joke sebagai produk aja gitu kan, terus aku revise. Nah, kita butuh rekaman itu supaya itu bisa kita analyze, kita bisa cari di mana orang ketawa, terus kita either kita discard, dikemas ulang lagi, atau itu bisa kita pakai sebagai kalau misalnya crowd-nya udah lose attention, kita bisa pakai itu lagi untuk balikin lagi attention-nya gitu. Kalau misalnya bagus banget joke-nya kan. Akhirnya aku bilang ke Miguel, aku aku nggak punya kamera, aku nggak punya tripod gitu. Terus habis itu dia ngeluarin alat rekamannya gitu, DJI Pocket or something. Dia bilang, oh ya kamu mau aku rekamin, nanti tinggal minta aja rekamannya ke aku. Oh baik banget. Terus ya udah, akhirnya aku direkam. Terus ya itu ada beberapa, satu doang sih aku share di IG, karena sisanya aku bom. Aku punya 5 menit. Aku punya 5 menit set untuk aku sampein di malam itu. Tapi cuman aku udah sampein, tapi beberapa itu tidak, ledakan ketawanya nggak expected itu. Ternyata yang aku expect kayak ini lucu banget nih, ternyata enggak. Dan yang paling lucu dan paling ketawa itu sebenarnya di akhir-akhir. Cuman aku rasa aku masih harus latihan lagi gitu sebelum aku bisa share gitu kan. Itu yang aku dapetin, yaitu udah open mic keberapaan lah gitu. And then setelah turun, kita balik lagi ke green room, ngobrol-ngobrol tuh sama komedian-komedian yang kayak, bagus tadi, bagus. Cuman perlu di ini lagi kayaknya punchline-nya, delivery-nya segala macam. Kita kasih feedback to one another, kita kasih feedback, ini bagusnya kayak gini, kayaknya tadi yang punchline kurang ini. Oke, done, pulang. Karena biasanya kalau aku habis open mic aku langsung pulang aja. Karena aku kayaknya ada kerjaan lain. Terus ya udah, aku kayaknya tiap open mic aku mulai rekam kali ya. Akhirnya setelah itu aku mulai rekam open mic yang aku ini, terus aku analyze, terus aku balik lagi, cok lagi, dan ternyata improve. Ternyata 5 menit yang awalnya 3, 4, 5 ketawa jadi bisa 8, 7 jokes gitu kan ketawa. Jadinya apa ya, emang satu hal yang aku pelajarin itu adalah attention tuh penting banget. Pas kita perform on stage tuh, attention itu dia currency paling mahal. Gitu. Karena ketika kita udah lose attentionnya crowd, itu udah apa ya, half of the battle tuh udah lose gitu. Nah, gimana cara balikin attentionnya lagi gitu, cari joke yang akhirnya aku mulai belajar kayak, oh ternyata pemilihan kata juga penting,
kata-kata yang terlalu panjang atau terlalu berbelit-belit itu aku coba efektifkan, atau aku ganti perspektif atau ganti angle-nya gitu kan. Jadinya emang harus banyak latihan, banyak ini. Dan ada banyak banget komedian-komedian Spanish itu ngasih aku nasihat gitu. Dia bilang, iya nggak apa-apa, semua itu bisa kamu prepare, tapi pas kamu on stage, I bet you kamu akan ngelakuin apapun untuk dapatin tawa gitu. Terus aku kayak pas di atas, ya bener juga sih. Aku banyak banget tiap kali open mic itu aku keluar jalur. Karena aku rasa kayak kalau aku continue down this road, itu nggak ada yang ketawa dan nggak ada yang lucu gitu. Jadinya aku biasa banting atau jok-jok yang menurut aku lucu dari ketika udah tes-tes sebelumnya aku bawain lagi gitu. Jadi ya so far aku udah ke 20-an open mic, bawain joke, bawain apa segala macem. Dan tujuanku sekarang atau goalku di stand up itu adalah bikin yang namanya Tight 5. Tight 5 itu set 5 menit. 5 menit aja. Filled with jokes yang udah tested, yang udah oke. Jadi itu dulu yang mau aku target. 5 menit aku bisa keep attention dan bisa buat ketawa gitu. Buat tawa selama 5 menit itu. Jadi orang-orang di sini bilangnya sih Tight 5 ya. Tight 5. Jadi 5 menit yang tight, condensed, isinya joke semua. Tas, ketawa. Udah, terus jadi itu yang pertama, satu alasan kenapa kembali lagi ke IG, karena aku pengen bisa open mic, register untuk bisa latihan terus. Itu yang paling banyak update-nya sih sebenarnya minggu ini. Dan entah kenapa aku udah coba nulis di buku, nulis beneran di buku sama nulis di Apple Notes. Entah kenapa lebih enak di kertas, kayak aku bisa lihat langsung beneran, terus lebih nempel di kepala, entah kenapa joke-nya. So kayak gitu update mengenai sebenarnya update yang gak terlalu penting sih. Yang bikin kepikiran selama at least 3 mingguan ini. Dan ya, let's see apakah minggu depan aku udah bisa punya aku udah book berapa open mic lagi, bisa ke open mic berapa lagi, berapa joke yang bisa aku produce lagi, berapa joke yang bisa aku perbaiki lagi gitu, improve lagi. Ada 2 pelajaran yang aku dapetin banget selama nyoba ngetes open mic ini, itu adalah yang pertama, ketawa itu infectious. Jadi kalau misalnya ada satu orang yang ketawa, itu bisa menginfect orang-orang di sekitarnya. Dan waktu aku masih ingat waktu aku naik dikasih 5 menit, ada satu orang nggak ketawa sama sekali, cewek. Aku coba semaksimal mungkin untuk ini orang harus ketawa gitu, at least for 10-20 seconds gitu. Aku coba fokus ke dia terus, tapi ternyata kayaknya memang dia nggak nganggap aku lucu gitu. Tapi yang lain ketawa, ada beberapa yang ketawa. Jadi akhirnya after 20 seconds dari situ aku pindah ke orang-orang yang ketawa aja gitu. Aku fokus ke mereka aja, karena ini perempuan ini aku udah kasih joke, aku udah kasih joke tentang namaku aneh gitu, namaku mirip orang Rusia, tapi nggak ketawa gitu. Dan mungkin tapi yang lain ketawa gitu. Jadi apa ya, aneh aja. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi pelajarannya itu banyak yang didapatin pas on stage, tapi off stage-nya itu, di green room-nya itu yang kayak wah, ternyata skenanya kayak gini ya gitu. Itu tadi kayak aku dapat pesan-pesan gitu, kayak don't worry, kamu punya plan di sini, pas naik kamu akan hilang, itu plan itu akan hilang. Dan yang kedua, ingat, laugh is infectious. Jadi fokus ke yang laugh supaya dia bisa menginfect yang lain. Udah, sisanya kalau nggak ada yang ketawa ya mungkin dia tidak menganggap joke-nya lucu gitu. So, benar juga mungkin kata-kata orang-orang ini gitu. Ketawa itu infectious.
Laughter is infectious. Terus pelajaran kedua yang aku dapetin adalah laughter is infectious. Apalagi ya yang dikatain sama orang. Ya itu dua itu aja sih. Off stage, you can have plans. On stage, those plans are gone. And then you have to go off stage and write more gitu. Itu yang dia bilang. Dan laughter is infectious. Jadi kayak wah, nice. Jadi itu aja sih selama 2-3 minggu ini yang lagi aku coba, lagi nyoba. Terus kemarin itu aku beli buku. Sebenarnya buku untuk belajar bahasa Jerman karena diperlukan untuk kerjaan. Tapi ada satu buku lagi, sebenarnya bukan nggak mau aku rekomen ya, aku rekomen, tapi buat aku kayak, karena aku udah baca, jadi ini kalau nggak salah di episode berapa ya, aku pernah sharing juga bukunya dari Scott Galloway, Profesor Scott Galloway, tentang buku sebelumnya itu Algebra of Wealth, ini Algebra of Happiness. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah baca, silakan baca ini. Yang belum pernah baca ini aku akan spoiler aja, tapi aku nggak akan spoiler isinya, tapi aku bakal spoiler perspektifku aja tentang dua buku itu. Jadi aku pertama baca itu, ini bukunya by the way, Algebra of Happiness, A Few Basic Equations for a Life Well Lived, ya gitulah. Jadi buku pertama itu aku baca di Algebra of Wealth. Buku itu surface level tapi cukup teknis. Sedangkan yang di Algebra of Happiness ini itu tuh dia mirip-mirip sama Algebra of Wealth, tapi lebih banyak aspek kehidupan yang di-tackle, meaning kedalaman argumennya tuh nggak sedalam dan nggak sedetail The Algebra of Wealth menurut aku. Dan aku ngerasa kayak agak bosen sebenarnya baca buku ini. Aku cuman skip, kayaknya di Algebra of Wealth pernah dibahas deh sama dia gini-gini. Jadi ada banyak perspektif yang diulang-ulang gitu. Terus aku kayak, ini kayaknya udah pernah dibahas deh. Cuman rumus yang dia rumuskan tentang cinta, tentang apa gitu, mungkin itu yang baru. Tapi kebanyakan bukunya tentang finance juga, maksudnya tentang ekonomi juga. Iya, jadi menurut aku bukunya ini mungkin tetap aku bakal rekomen ke teman-teman untuk coba beli. Tapi ya hanya segitu sih. Ada satu bab lah yang aku rasa entah kenapa aku stay di bab itu cukup lama, itu gimana caranya jadi ayah yang baik menurut dia. Terus aku kayak nice perspektifnya gitu. Karena itu nggak dibahas di Algebra of Wealth sebelumnya, karena focusing on wealth gitu ya. Serem sih. Jadi segitu aja sih guys update-nya. Tidak ada update yang gimana-gimana lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, ya mungkin nanti kalau misalnya udah beberapa kali mic, mungkin aku juga share di sini. Tapi sekarang tuh aku mau kumpulin dulu Type 5, jok-jok aku lempar-lempar di Instagram, dan hopefully itu bisa ngumpulin audiens yang tertarik sama joke-nya gitu. That's it. Sampai jumpa di episode berikut selanjutnya. Bye-bye.